Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Kayla Leandra. Saya merupakan mahasiswa Administrasi Bisnis 2020. Di kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan terkait analisis pengelolaan konflik interpersonal pada kasus PT Pertamina. Pada tahun 2017 silam, salah satu perusahaan terbesar di Indonesia, yakni PT Pertamina, terjerat konflik yang menyangkut bagian internal dari perusahaan. Dampak yang ditimbulkan oleh konflik tersebut terbilang fatal, karena konflik yang terjadi antara direktur utama dan wakil direktur dari PT Pertamina ini menyebabkan pencopotan jabatan kedua belah pihak oleh Menteri BUMN. Fenomena tersebut sempat menarik perhatian publik sekaligus menuai kritik dari berbagai pihak. Konflik yang menyebabkan pencopotan jabatan direktur dan wakil direktur PT Pertamina pada tahun 2017 silam diduga karena masalah pribadi antara direktur dan wakil direktur PT Pertamina. Hal ini diduga sebagai dampak yang timbul dari ketidakefektifan komunikasi interpersonal di antara kedua belah pihak. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar menganalisis konflik yang terjadi pada PT Pertamina tahun 2017 silam. Permasalahan yang dialami oleh PT Pertamina diakibatkan oleh tidak efektifnya komunikasi interpersonal. Terjadi koordinasi yang buruk antara direktur utama dan wakil direktur. Surat keputusan impor solar yang seharusnya ditandatangani oleh Dwi Sucipto selaku direktur utama malah ditandatangani oleh Ahmad Bambang selaku wakil direktur utama. Hal ini dinyatakan sebagai tindakan penyelewengan kewenangan karena Ahmad Bambang selaku wakil direktur utama mengambil alih tugas yang menjadi tanggung jawab direktur utama. Hal seperti ini seharusnya tidak terjadi apabila komunikasi interpersonal dan koordinasi di antara keduanya berjalan dengan baik. Dalam kasus ini, terdapat tanda-tanda yang menunjukkan ketidakefektifan komunikasi interpersonal di antara keduanya melalui 5 komponen pengukur efektivitas komunikasi interpersonal. Yang pertama, keterbukaan. Wakil Direktur Utama Ahmad Bambang pada saat itu tidak terbuka dengan ketuanya, yakni Dwi Sucipto perihal penandatanganan keputusan impor solar. Yang kedua, ada empati. Ditemukan informasi tentang seringnya terjadi perbedaan pendapat antara keduanya yang membuat keduanya saling memilih jalannya masing-masing. Sementara yang seharusnya dilakukan untuk menjalin harmonisasi di perusahaan adalah keduanya saling memahami perbedaan tersebut dan mencoba melihat dari sudut pandang oposisi. Yang ketiga, ada dukungan. Jika terjadi perbedaan dan keduanya tidak mau saling memahami pendapat oposisi, secara otomatis tidak terjalin dukungan yang mampu meningkatkan keterikatan antar pribadi. Dan yang keempat, ada rasa positif. Melalui keengganan keduanya untuk saling bekerja sama dan bersinergi bagi perusahaan, secara otomatis tidak muncul rasa positif pada komunikasi interpersonal antara mereka berdua. Dan yang terakhir, ada kesetaraan. Pada kasus direktur utama dan wakil direktur utama ini, mereka tidak menunjukkan sikap saling menghargai antara keduanya. Apabila mereka saling menghargai, masing-masing akan bekerja sesuai tugas dan wewenangnya dan tidak akan menyelewengkan kewenangan tersebut. Selanjutnya adalah pengelolaan konflik. Langkah pertama dalam pengelolaan konflik adalah mengetahui latar belakang konfliknya. Konflik pada kasus ini berkaitan dengan penyelewengan tugas dan kewenangan seorang pemimpin. Wakil direktur yang sebenarnya tidak berwenang dan bertugas dalam pengambilan keputusan tersebut mengambil alih kewenangan milik direktur utama. Akar dari permasalahan tersebut adalah konflik interpersonal yang tidak dikelola dengan baik hingga menyebabkan keengganan untuk berkoordinasi dan bersinergi dengan baik. Hal ini otomatis menyebabkan masalah ketidakefektifan komunikasi interpersonal antara keduanya. Adapun hal lain yang memfaktori terjadinya konflik adalah restrukturisasi kepemimpinan PT Pertamina yang menyediakan kursi baru untuk wakil direktur utama yang menyebabkan dualisme kepemimpinan. Alasan ini menjadi faktor-faktor pendukung karena diketahui pada struktur perusahaan di bank-bank ternama juga terdapat posisi wakil direktur utama. Namun tidak terjadi masalah apa-apa. Selanjutnya, tahapan kedua dalam pengelolaan konflik adalah evaluasi konflik. Melalui evaluasi konflik yang telah saya lakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat hal-hal yang perlu senantiasa untuk dibenahi, dipantau, serta dihindari demi kelancaran dan keharmonisan PT Pertamina. Hubungan internal ini menjadi evaluasi bagi perusahaan untuk membenahi dan menumbuhkan kedekatan dan lain sebagainya di antara seluruh pegawai dari berbagai tingkatan. Selanjutnya mengenai hal-hal yang sifatnya sistemik dan terukur seperti regulasi, sanksi, SOP, struktur manajemen, dan lain sebagainya harus terus senantiasa diperiksa keefektifan dan relevansinya. Aspek-aspek tersebut harus adaptif terhadap perubahan. Dalam penerapannya pun harus diperketat untuk menghindari penyelewengan dan hal-hal yang tidak diinginkan.
Selanjutnya, pemimpin juga harus mampu membangun kedekatan pribadi dengan bawahannya dan juga mampu mengajak bawahannya untuk memberikan kinerja terbaik. Pemimpin juga dituntut untuk mampu mengetahui dan mewujudkan aspirasi atau harapan dari bawahannya. Terkait hal yang perlu dihindari adalah apabila terjadi konflik antar pegawai di PT Pertamina lagi, hal yang harus dihindari adalah tidak mengelola konflik tersebut dengan baik dan malah mendiamkannya. Jadi, hal yang harus dilakukan apabila terjadi lagi nih konflik yang serupa atau terjadi konflik apapun itu, yang harus dilakukan adalah mengelola konflik itu dengan baik dan jangan mendiamkannya. Nah, tahapan ketiga yang sekaligus menjadi tahapan terakhir dalam pengelolaan konflik adalah memilih strategi manajemen konflik yang tepat. Melalui penjelasan-penjelasan di atas, strategi yang dipilih oleh saya adalah strategi preventif atau pencegahan yang mencakup saran-saran perbaikan untuk kedepannya agar terhindar dari permasalahan yang sama atau serupa. Untuk saat ini, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekeliruan atau salah-salah kata. Terima kasih.